Selamat datang di video kami tentang negara-negara tersembunyi di dunia. Kita akan menjelajahi misteri, budaya, dan keunikan dari beberapa negara yang jarang diketahui. Mari kita mulai petualangan ini. Banyak dari kita mungkin familiar dengan destinasi wisata populer. Namun, ada permata tersembunyi dengan kisah unik dan lanskap menakjubkan. Pesona dan keautentikan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Saya, Putu Swastika, akan mengajak Anda menyelami kehidupan negara-negara ini. Kita akan mengungkap sejarah, budaya, dan keajaiban alam mereka. Setiap negara memiliki cerita yang berbeda dan berharga. Mari kita mulai penjelajahan kita dan temukan keindahan yang tersembunyi. Negara pertama yang akan kita kunjungi adalah Bhutan, sebuah kerajaan kecil di pegunungan Himalaya. Dikenal sebagai Druk Yul atau negeri naga guntur, Bhutan menawarkan pengalaman unik. Filosofi pembangunan mereka berpusat pada kebahagiaan nasional bruto. Kemajuan diukur dari kesejahteraan spiritual, mental, dan sosial. Budaya Buddha Vajrayana sangat kental di Bhutan. Anda akan melihat kuil-kuil kuno dan bendera doa berwarna-warni. Masyarakat Bhutan sangat religius dan bangga menjalankan tradisi mereka. Pakaian tradisional mereka, go dan kira, menambah pesona otentik. Bhutan sangat menjaga kelestarian alamnya. Lebih dari 70% wilayahnya masih berupa hutan. Kebijakan high value, low impact tourism, menjaga keaslian budaya dan lingkungan. Festival Seku dengan tarian topeng menceritakan legenda dan memberikan berkat. Mengunjungi Bhutan adalah ziarah spiritual dan budaya. Letsachirai ni Miadbad Dormasemen, Kebaid Sid Jaini, dan Paharpans Thirtafon. Selanjutnya, kita berlayar ke tengah Samudra Pasifik menuju Tuvalu, sebuah negara kepulauan kecil yang mungkin namanya jarang kita dengar. Tuvalu terdiri dari 9 atol karang kecil, dengan total luas daratan hanya sekitar 26 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil dan paling terpencil di dunia. Kehidupan di sini sangat bergantung pada laut, dan keunikan geografisnya, inilah yang menjadi daya tarik sekaligus tantangan terbesar bagi Tuvalu. Pulau-pulaunya yang rendah dan sempit sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Budaya Polinesia sangat kental terasa di Tuvalu. Masyarakatnya dikenal ramah dan memiliki ikatan komunitas yang kuat. Musik dan tarian tradisional seperti fatele memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan upacara adat. Kehidupan berjalan dengan santai, mengikuti ritme alam. Penduduk Tuvalu masih banyak yang mengandalkan perikanan subsisten dan pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu misteri atau lebih tepatnya keunikan Tuvalu adalah bagaimana negara ini berhasil mempertahankan kedaulatannya meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki tentara dan sangat bergantung pada bantuan internasional. Namun, Tuvalu memiliki aset yang tak terduga, domain internet negaranya, TAFI. Penjualan hak penggunaan domain ini kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Sebuah ironi modern bagi negara yang begitu terisolasi secara fisik, namun terhubung secara digital. Kehidupan di Tuvalu adalah tentang adaptasi dan ketahanan. Dari Pasifik, kita terbang melintasi benua menuju Suriname, sebuah negara kecil di pesisir timur laut Amerika Selatan, yang seringkali terlewatkan dalam peta wisata. Keunikan utama Suriname terletak pada keragaman etnis dan budayanya yang luar biasa. Negara ini adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis, termasuk keturunan India, Jawa, Afrika, pribumi Amerika, Tionghoa, dan Eropa. Masing-masing kelompok membawa serta bahasa, tradisi, agama, dan kulinernya sendiri, menciptakan sebuah mozaik budaya yang kaya dan harmonis. Sejarah Suriname sebagai bekas koloni Belanda memainkan peran penting dalam membentuk keragaman ini. Belanda membawa pekerja kontrak dari Jawa dan India pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk bekerja di perkebunan setelah penghapusan perbudakan. Keturunan mereka kini menjadi bagian integral dari masyarakat Suriname, dan pengaruh budaya Jawa serta India sangat terasa, mulai dari bahasa, makanan, hingga festival keagamaan. Anda bisa menemukan masjid dan pura Hindu berdiri berdampingan dengan gereja, sebuah pemandangan yang mencerminkan toleransi beragama yang tinggi. Salah satu aspek budaya yang paling menarik di Suriname adalah tradisi Maroon. Orang Maroon adalah keturunan budak Afrika yang melarikan diri dari perkebunan pada abad ke-17 dan ke-18 dan membentuk komunitas independen
di pedalaman hutan hujan Amazon. Mari kita kembali ke Eropa, ke San Marino, negara mikro yang dikelilingi oleh Italia. Didirikan pada tahun 301 Masehi oleh Santo Marinus, San Marino mengklaim sebagai republik tertua di dunia. Terletak di lereng Gunung Titano, San Marino menawarkan pemandangan panorama yang menakjubkan. 3 menara, Guaita, Cesta, Montale, adalah ciri khas negara ini. Menara-menara ini adalah saksi bisu sejarah panjang San Marino dalam mempertahankan kemerdekaannya. Meskipun kecil, San Marino memiliki pemerintahan, mata uang, dan tim sepak bola nasional sendiri. Kehidupan di sini berjalan dengan tenang, dan penduduknya sangat bangga akan warisan mereka. Perjalanan kita berlanjut ke benua Afrika, menuju sebuah negara yang sangat unik secara geografis, Lesotho. Dikenal sebagai kerajaan di langit, Kingdom in the Sky, Lesotho adalah satu-satunya negara di dunia yang seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Titik terendahnya adalah 1400 meter, menjadikannya negara dengan dataran rendah tertinggi di dunia. Keunikan geografis ini membentuk lanskap yang dramatis, budaya yang khas, dan cara hidup yang berbeda bagi masyarakat Basotho, penduduk asli Lesotho. Lesotho adalah sebuah enkle yang berarti seluruhnya dikelilingi oleh negara lain, yaitu Afrika Selatan. Meskipun demikian, Lesotho memiliki identitas budaya yang kuat dan sejarah kemerdekaan yang membanggakan. Didirikan pada awal abad ke-19 oleh Raja Moshoeshoe Us, yang berhasil menyatukan berbagai suku Basotho dan mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar, termasuk dari bangsa Boer dan Zulu. Warisan Raja Moshoeshoe Us masih sangat dihormati dan menjadi simbol persatuan nasional. Kehidupan masyarakat Basotho sangat erat kaitannya dengan alam pegunungan yang keras namun indah. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang ulung, dan kuda poni Basotho yang tangguh adalah alat transportasi utama di daerah pedesaan yang terjal. Pakaian tradisional mereka juga sangat ikonik, terutama selimut Basotho yang berwarna-warni dan bermotif khas. Akhirnya, kita menuju ke sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, di lepas pantai timur Afrika, yaitu Comoros. Terdiri dari 3 pulau utama vulkanik, Grande Comore, Ngazidja, Moheli, dan Anjuwani, serta beberapa pulau kecil lainnya. Comoros sering disebut sebagai Kepulauan Rempah atau Kepulauan Parfum, karena produksi ilang-ilang, vanila, dan cengkehnya yang melimpah. Aroma harum rempah-rempah ini seolah menyelimuti udara di beberapa bagian kepulauan. Budaya Comoros adalah perpaduan unik antara pengaruh Afrika, Arab, Melayu, dan Prancis. Mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni, dan Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan melihat masjid-masjid yang indah dengan arsitektur khas, dan mendengar lantunan azan yang menggema. Bahasa resmi adalah Shikomori, bahasa Bantu dengan banyak kata serapan dari Arab dan Prancis, Arab dan Prancis. Masyarakat Comoros dikenal karena keramahan dan tradisi gotong royongnya yang kuat. Salah satu keunikan Comoros adalah sejarah politiknya yang bergejolak sejak kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1975, dengan beberapa kali kudeta dan upaya separatis. Namun, di balik ketidakstabilan politik masa lalu, tersimpan keindahan alam yang luar biasa dan budaya yang kaya. Perjalanan kita menjelajahi negara-negara tersembunyi di dunia, kini telah sampai di penghujungnya. Dari puncak Himalaya di Bhutan, hingga atol-atol rendah Tuvalu, dari keragaman budaya Suriname, hingga sejarah kuno San Marino, dari ketinggian Lesotho, hingga kepulauan rempah Comoros, kita telah menyaksikan betapa luar biasanya planet kita ini. Setiap negara, sekecil atau seterpencil apapun, memiliki cerita unik, kekayaan budaya, dan keindahan alam yang layak untuk kita ketahui dan hargai. Semoga perjalanan virtual ini telah membuka wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk terus belajar tentang dunia di sekitar kita. Negara-negara ini mungkin jarang menjadi berita utama, tetapi keberadaan mereka adalah pengingat penting akan keragaman yang luar biasa di planet ini. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, adaptasi, pentingnya menjaga tradisi, dan keharmonisan dengan alam. Dengan memahami lebih banyak tentang mereka, kita juga belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri sebagai bagian dari komunitas global. Dunia ini penuh dengan permata tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan, dan setiap penemuan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih utuh tentang kemanusiaan.
Terima kasih telah menonton video kami tentang negara-negara tersembunyi di dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Teruslah menjelajah, teruslah belajar, dan teruslah terinspirasi oleh keajaiban dunia yang tak terbatas ini. Siapa tahu, mungkin salah satu dari negara-negara ini akan menjadi destinasi impian Anda selanjutnya, atau setidaknya menjadi bagian dari pengetahuan Anda yang semakin kaya.